Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Jadi adalah satu hal yang sangat menarik di sini ya, terkait Silakan, Gurunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Jadi adalah satu hal yang sangat menarik di sini ya, terkait sosok yang datang kepada Bani Israel membawa risalah, yaitu jalan keselamatan. Jadi kalau sahabat kita dari Kristen mengatakan kerajaan Yesus itu bukan di dunia ini, tapi datangnya dari surga, itu betul. Jadi Yesus itu memang utusan, dia nabi, dia rasul. Misi kedatangannya adalah untuk memberitakan tentang kerajaan langit. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu, wajib hukumnya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Yesus itu menerima firman. Dan yang ketiga, percaya bahwa Yesus itu mengajarkan tauhid. Mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhannya Abraham. Nah, Islam itu ada pada pokok fondasi itu. Tidak sah keislaman seseorang ketika kemudian tidak pada posisi tersebut. Yesus yang kami kenal dengan Nabi Isa alaihissalam, ya ada pada 3 poin ini. Nah, kalau kemudian terhadap sahabat Kristen, pandangannya terhadap Yesus, saya katakan itu harus kita kembali untuk mengurut daripada apa yang ada di dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Kami menghargai saudara tidak mungkin kemudian mengimani Yesus dengan berdasarkan Al-Quran. Kalau orang Yahudi kita nggak usah hitung itu. Memang mereka menolak Yesus. Kecuali mereka yang dipilih pada masa itu. Yang sekarang ini yang jadi permasalahan adalah kita, Islam Kristen. Nah, coba kita lihat yang diurai oleh sahabat kita tadi, Saudara Erben, tentang Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu saya kira ada beberapa bab dan poin ajarannya pun bukan cuma satu itu. Di antaranya Wahyu 3 nomor 21. Coba kita tengok di sana. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, Islam ketika menelaah data ini, Islam tidak akan mungkin kemudian mau mengingkari bahwa Yesus itu kedudukannya sebagai nabi, sebagai rasul. Dia punya tempat di hadapan Tuhan yang istimewa dibandingkan manusia biasa. Nah, sekarang yang kita uji adalah keberadaan iman teman-teman, di mana Yesus kelak akan mengusir segolongan manusia. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini poin yang harus Islam Kristen memiliki konsentrasi penuh ke sana. Kenapa? Karena di sini kita melihat teman-teman Kristen kalau berbicara Bible, semua orang bisa. Siapapun dia, mau dia pemabok, mau dia pesina, mau dia pesundal, apapun itu profesinya, pasti dia bisa berbicara Bible. Karena tinggal baca, tinggal sebut, tinggal hafal, sampaikan, udah. Tapi apakah itu menjadi poin bahwa iman itu sudah benar? Tidak. Poin kebenaran daripada konsentrasi iman mereka, teman-teman Kristen itu, ketika mereka itu sudah mampu melakukan hal-hal yang menurut kita gaib, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, ngobatin orang. Nah, itu sudah ada poin, ada pada poin konsentrasinya terhadap kitabnya itu sudah betul-betul pada fase, kalau dalam Islam itu ma'rifat. Namun masalahnya kemudian adalah ada keadaan di mana nanti orang-orang kayak begini itu diusir. Kenapa diusir? Ternyata mereka tidak melakukan satu hal saja. Apa satu hal itu? Melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 21. Nah, sekarang kita ngajak nih teman-teman Kristen, Saudara Erben, Adinda Aderion, apakah Anda menjadi Kristen itu karena sudah melakukan kehendak Bapa? Sementara kehendak Bapa itu menurut kitab Anda berakhir pada Yohanes. Kehendak Bapa itu adalah hukum-hukum, ketetapan, dan juga aturan-aturan Tuhan yang diberikan kepada Musa. Itu kehendak Bapa agar berlaku terhadap Bani Israel. Kalau Kristen, nah ini yang jadi pertanyaan. Untuk itulah kemudian berbicara
mengenai Mesias, saya kira kita sudah panjang lebar, Islam, Kristen udah ngerti itu ya, sampai kepada poin mengusap, itu kita sudah paham tuh. Serendah-rendahnya julukan yang kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, mengusap, itu masih lebih mulia daripada julukan yang diberikan golongan atau kaum di mana Yesus itu diutus. Jadi itu tidak perlu dijadikan sebagai cibiran dan lain-lain. Kita dialog aja yang baik, yang sehat, kemudian kehendak Bapak itu seperti apa sih sebenarnya? Silakan teman-teman. Kasih. Jadi gini ya, yang mau aku sampaikan. Jadi Isa di dalam Quran itu memang kalau dikaitkan dengan Yesus sangat jauh beda. Karena di dalam Quran sejauh saya belajar tentang Islam ini, hanya disebutkan dia sebagai utusan dan nabi. Sementara di dalam Alkitab, Yesus itu juga disebut sebagai rabi. Disebut juga dia sebagai gembala. Disebut juga dia sebagai Tuhan Kurios. Disebut juga sebagai anak Allah. Disebut juga dia gelarnya sebagai Mesias, sebagai imam, sebagai raja. Jadi artinya di sini memang kalau mau disamakan Yesus dengan Isa, maka saya katakan apa yang ada di dalam Quran itu masih ibaratnya puzzle. Jadi kepingan puzzle yang diambil itu posisinya. Jadi tidak bisa kita mengenal Yesus yang utuh berdasarkan Quran. Hanya bayangan-bayangannya saja. Itu masalahnya. Jadi kalau orang Kristen mengikuti Yesus, jelas. Tetapi bukan Yesus yang di Al-Quran, tetapi Yesus yang di Alkitab. Karena kalau Yesus yang di Alkitab, ada banyak pernyataannya yang sangat luar biasa. Contoh, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Akulah air kehidupan. Akulah roti kehidupan. Akulah terang. Jadi pernyataan-pernyataan inilah sebagai landasan iman Kristen. Nah, itu dulu yang bisa saya tanggapi. Tadi aku lagi cari sesuatu. Bro Ade, lengkapi bro. Siap. Oke. Aku tanggapin ya. Gini Bang, ya aku mau share screen dong, boleh? Gini Bang, ini adalah banyak poin ya, banyak poin yang aku mau tanggapin. Boleh di share screen? Karena tadi diminta kita pakai data ya. Jadi saya menyanggupi itu. Yesus itu Bang, dalam arti jalan bukan berarti pengajaran hanya ngajar tentang Allah itu satu. Kenapa? Ya, orang-orang Israel itu bukan orang yang tidak tahu kalau Allah itu satu. Yang diajar itu kan orang yang nggak tahu, bukan yang udah tahu makanya diajar. Justru karena nggak tahu lah makanya diajar. Makanya sampai seperti ini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi bagi kami, kalau hanya mengakui cuma Allah itu satu, itu cuma hanya levelnya baik. Tapi bukan itu yang menyelamatkan kamu. Karena apa? Setan pun tahu Allah itu satu dan itu nggak membuat mereka selamat. Setan itu tahu Bang. Kita tuh nggak perlu jadi manusia. Jadi setan aja tahu kalau Allah itu satu. Ya kan? Tapi apa yang dilakukan? Jalan apa yang dimaksud oleh Yesus? Ini adalah sebagai dia, sebab inilah darahku, Matius 26 ayat 28. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam arti apa? Dalam arti ini Bang. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang disebut jalan. Juga di dalam Markus 10 ayat 45. Ini penegasannya kembali. Dan sebenarnya ada juga di kitab Lukas, cuma saya nggak mau nunjukin. Dan dipertegas lagi di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Itulah kenapa Yesus itu menjadi manusia. Untuk apa? Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Ini loh makanya Yesus menjadi manusia. Tebusan ini. Nah, itu yang disebut jalan Bang. Bukan ngajarin tauhid. Bukan. Apa yang perlu diajarin orang-orang Israel itu? Mereka itu berjalan bersama Tuhan. Dari keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, mereka berjalan. Kok perlu diajarin? Kalau yang perlu diajarin itu orang yang nggak tahu. Itu diajarin, betul. Tapi kalau orang yang nggak tahu, tentu kelasnya berbeda dong, kelas pengajarannya. Nah, Yesus ini lagi menawarkan, bukan hanya mengajarkan, menawarkan jalan. Makanya Yesus ini adalah sebagai tebusan, itulah disebut jalan, pengantara. Gitu ya. Jadi
tentang jalan itu artinya ajaran tauhid, itu buatmu. Saya nggak mau apa mendiskreditkan apa imanmu. Tapi kalau tentang ajaran Yesus, yang dia sebut jalan itu adalah dia sebagai tebusan. Itulah jalan. Karena kita pernah membahas ini Bang tentang penebusan, tentang kurban. Itu lengkapnya di situ tuh sebenarnya. Kaitannya dengan kurban. Nah, kira-kira seperti itu mungkin aku Oke, tambahin. Bu Runda, mohon izin sebentar Ya, untuk silakan mengelaborasi Bang. ayat Yakobus ya. Saya akan share screen dan mencoba untuk lebih membreakdown Yakobus 2 ini karena seperti terjadi justru inilah Islam yang melakukan bukan hanya soal tauhid tapi bagaimana melaksanakan iman itu. Kalau kita baca di dalam Yakobus itu ya tentang iman. Bagaimana ketika di situ disebutkan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Betul, semua orang tahu Tuhan itu adalah satu. Bahkan seorang penyembah berhala itu sebenarnya mereka menyembah Tuhan satu. Cuman mereka Tuhan-Tuhan lain itu sebagai perantara. Tetapi mereka mengakui ada entitas tertinggi yaitu Tuhan. Tetapi apakah keimanan atau pengetahuan tentang itu menjadikan mereka benar? Tidak. Yang dilihat adalah sebuah kebenaran dari perbuatan imannya. Jadi menzohirkan, mulut mengucapkan dan seluruh badan kita, seluruh panca indera kita melaksanakan tangan, melaksanakan apa yang disuruh, berbuat baik, memberikan kebaikan. Itulah iman, melaksanakan. Betul yang dikatakan di Yakobus 2:24 sampai 26 itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan itu, Rion, justru kamilah muslim yang melaksanakan hal tersebut. Bagaimana ketika Yesus berpuasa, kami berpuasa? Kamu pasti akan mengatakan, saya juga berpuasa. Oke, Yesus mengatakan, di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu adalah menyembah Bapa satu-satunya dan mengakui Yesus sebagai utusan. Dan kami melakukan itu. Apa yang tidak kami lakukan dari ajaran Yesus? Ketika Yesus maju selangkah dan dia tersungkur bersujud, kami melaksanakan sholat yang melakukannya persis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dan kami melakukan hal itu. Yesus mengatakan untuk berpuasa, kami berpuasa, berkhitan, kami berkhitan. Yesus mengatakan tidak makan babi, kami tidak makan babi. Yesus mengatakan tidak satu iota pun merubah hukum atau menghilangkan hukum-hukum Torah, kami tidak menghilangkan sama sekali. Artinya kalau kamu kaitkan Yakobus 2:24-25 tentang iman, memang setan tahu Tuhan itu satu, hanya satu. Tetapi apakah setan? Kenapa setan itu masuk neraka? Karena mereka tahu, tetapi mereka malah melawan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui utusan-utusannya. Dan kami Islam lah yang melakukan itu, Rion. Kami bukan hanya mengklaim, tetapi kami melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Kami tidak klaim, di dalam Al-Quran pun ada, telah kusempurnakan. Allah berkata begitu. Allah berfirman seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Yakobus ini, Rion, sangat naif kalau kamu mengatakan bahwa ini adalah yang dilaksanakan oleh kekristenan. Karena saya memahami bahwa kekristenan hanya mengatakan iman itu tanpa perbuatan. Mereka berkata bahwa penebusan sudah dilakukan oleh Yesus. Mengimani itu, tapi tidak melakukan. Mengimani Yesus sebagai penebus, tetapi penebusan itu dikira sebagai penyelamat. Padahal di dalam kitab Anda sendiri, perbuatanlah yang akan menyelamatkan kalian. Bukan hanya perkataan iman tanpa perbuatan. Silakan Gurunda ditambahkan. Baik, makasih. Jadi, Saudara Erben, kalau di dalam ajaran agama Islam, memang tentang Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan sebagai nabi. Dia sebagai pertanda kepada Bani Israel. Nah, kalau sudah dikatakan dia dijadikan sebagai pelajaran, sebagai tanda kepada Bani Israel, berarti itu sudah mencakup segala mujizat, kekuatan, dan tanda-tanda yang ia lakukan. Termasuk apa yang kemudian yang dinobatkan kepada dirinya. Rabi, kemudian Mesias, atau Nabi, apapun itu adalah tanda. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran mendudukkan dia sebagai jalan yang lurus. Wa innahu la ilmu lisa'a falatamtarunna biha wattabi'un. Yang diterangkan kemudian, hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang mana? Ia menyembah kepada Tuhannya Yesus.
bukan menyembah kepada Yesusnya. Makanya dikatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah dia kemudian memberikan hidup kepada Bani Israel? Orang-orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan? Iya. Ibarat kata, dia mengobatin orang yang sakit, tapi dia nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Tuhannya. Dia mengobatin, akibat dia mengobatin itulah Tuhan memberikan kemuliaan kepadanya, orang yang diobatinya itu sembuh. Sama seperti orang yang diberikan hidup, disediakan tempat. Mereka yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan akan dibangkitkan oleh Yesus karena memenuhi syarat, dan kebangkitan orang-orang tersebut itu disebabkan karena orang ini percaya Yesus itu utusan Tuhan dan percaya kepada Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Itulah intisari dari ajaran Islam. Nah, kalau teman-teman Kristen ya memang Yesus itu Tuhan itu sendiri. Yesus itulah firman itu sendiri. Meski di dalam kitabnya teman sendiri mengatakan Yesus menerima firman. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, itulah yang kemudian tidak pantas kalau teman-teman Kristen ya yang kemudian menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW, menistakan Al-Quran dan juga menghina Islam. Kenapa? Karena satu-satunya golongan di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya Islam. Itu loh, kami nggak ada lisan kami itu, Yesus itu begini, nggak berani kami. Karena kami tahu beliau itu nabi, beliau itu adalah rasul. Karena Al-Quran juga membimbing kami, beliau adalah laki-laki yang suci. Dia adalah orang yang membawa ajaran, mengajak Bani Israel, yang bangsa Tegar Tengku ini, pembunuh-pembunuh para nabi ini untuk menyembahnya kepada Allah. Gitu. Nah, lalu kemudian ketika Yesus datang kepada kaumnya, Yesus juga mewanti-wanti akan adanya penyesat. Nah, kalau saudara-saudara Kristen ini percaya kepada Yesus, percayalah bahwa di tengah-tengah Yesus itu ada penyesat. Karena adanya penyesat berarti ada ajarannya. Karena adanya ajarannya berarti ada pengikutnya. Itu yang mesti ditelaah dengan baik. Siapa pengikut penyesat-penyesat ini? Kan gitu, Bang. Nah, kemudian sedikit lagi dari saya. Di Islam itu diterangkan, walau nasya'u la ja'alna minkum malaika fil ard yakhlufun. Andai saja, kata Allah, Allah menghendaki niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi, sekiranya apa yang diajarkan kemudian Allah, tidak ada nabi yang mau menegakkan. Seperti yang diterangkan di ayat sebelumnya. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Sekiranya data ini kemudian ditolak juga oleh Nabi Isa alaihissalam, maka kepada Bani Israel Tuhan sudah putus asa. Katakan mereka adalah kaum Tegar Tengku. Dia adalah pembangkang, sehingga di dalam kitab Ulangan, sekiranya mungkin aku berjalan di tengah-tengah kalian, sekejap saja aku akan hancurkan kalian. Karena Bani Israel itu memang yang kayak begitu. Mereka itu Tegar Tengku. Yesus datang ditolak, Yesus datang dianiaya, Yesus datang dihabisin. Nah, akibat dari Tegar Tengku inilah kemudian tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya penolakan kepada Yesus, mereka membentuk satu sistem mendudukkan Yesus lebih daripada apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Padahal, mohon maaf nih, Yesus bersaksi tentang dirinya. Coba Anda lihat secara teliti dalam Yohanes 5 nomor 36. Siapa Yesus menurut Yesus? Yang membuat teman-teman Kristen itu kemudian menuhankan dia karena dia punya mujizat, dia punya kekuatan, dia punya nubuatan, dia punya janji, dia punya jalan yang menjanjikan kepada siapa yang jadi pengikutnya masuk ke surga. Tapi Yesus mengatakan kesemua itu adalah bersaksi, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa dialah yang telah mengutus aku. Berarti aku ini siapa? Aku ini utusan Allah. Saya kira begitu sementara, silakan. Aku tanggapin ya, Le, sebentar, We. Aku boleh share screen nggak? Ya, silakan bro, silakan. Aku juga nanti share screen ya, habis Bro Adi. Baik. Ini menarik. Seperti yang dikatakan
Mas Farhan tadi ya, kalau dialah yang melakukan ini, baik ya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Karena tentang iman bahwa Allah itu satu itu baik, betul. Tapi namanya iman tanpa perbuatan itu ya adalah kosong. Nah, itu kan memang yang diajarkan Islam. Keutamaan kalimat la ilaha illallah, ini kita bisa lihat saat suatu nabi ini lalu beliau mengatakan engkau terbebas dari neraka. Nabi bersabda, barang siapa berarti artinya siapapun yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Siapapun itu. Mau itu dia pengebom, mau itu dia pembunuh, apapun perbuatannya, tapi terakhir la ilaha illallah, itu masuk surga. Nah, ini yang dimaksud dengan Yakobus 2 ayat 19. Itu baik, bukan tapi nggak menyelamatkan, karena apa? Setan pun gemetar. Ya, kalau kamu belum mengatakan ini, Pak, kamu hati-hati. Pastikan kamu baca yang lengkap, ini di bawahnya apa ini? Bukan Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ya, kamu sendiri kan Ismail. Kamu kan iman tanpa perbuatan, berarti di sini sudah melanggar. Imanmu nggak kepada Ishak kok, pada Ismail, bukan Ishak. Itu mungkin kalau tambahanku, atau silakan layar Ben. Oke, saya share screen juga ya. Yang pertama Bro Juma, di dalam Alkitab itu jelas bahwa Yesus itu untuk semua manusia. Karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Jadi bukan hanya untuk bangsa Israel. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, bukan setiap orang Yahudi, ya, sebab Allah mengutus anaknya, firman-Nya ke dalam dunia, bukan ke dalam Yahudi, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi memang Yesus itu juru selamat karena memang Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus. Tidak ada orang Kristen sejati mengatakan Yesuslah Allah Bapa itu sendiri, enggak ada. Barang siapa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Ini jelas. Tetapi, kalau Bro Juma juga sepakat dengan Quran, maka saya tunjukkan ini ada ayat Quran ini, surat 21 ayat 91. Dikatakan begini, dan yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran bagi seluruh alam. Jadi saya tidak tahu Bro Juma ini Qurannya pun jadi disangkal. Ini seluruh alam, apakah seluruh alam itu hanya Yahudi? Apakah bukan tanah Arab? Bahkan nanti kalau ditunjukkan terkemuka di bumi dan di surga. Apakah di bumi ini hanya ada bangsa Yahudi? Kalau sudah terkemuka di bumi di surga kan berarti sudah banyak, bukan hanya satu suku lagi, Bro. Itu dia. Baru saya mau tunjukkan juga sama Bro, Yesus menjadi Tuhan bagi orang Kristen bukan karena dia membuat mujizat, tetapi karena dia Tuhan lah, maka dia bisa berbuat mujizat. Itu yang tepat. Ini di ayatnya saya tunjukkan. Jadi bukan kami yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi karena dia Tuhan lah, maka dia bisa melakukan terbalik di situ. Ini dikatakan ayat 36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa, jelas ya, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan di sini kan Kurios, Lord. Sedangkan Allah di sini kan God atau Theos. Jadi Allah sang pencipta lah yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus Mesias. Mesias itu artinya raja, imam, dan nabi. Ini dia berbicara tentang Tuhan kepenguasaan. Jadi bukan orang Kristen yang menjadikan Yesus Tuhan, itu keliru besar. Tetapi Allah Bapa di surga itulah yang memberikan kepenguasaan kepada Yesus, dan kepenguasaan itulah menjadikan dia Tuhan, penguasa. Kuasanya bagaimana? Kita lihat di sini di dalam Matius 28. Ya, jadi ini semua data-data karena kita tadi komitmen data-data. Nanti bawa PowerPoint nanti kalian bingung juga. Oke, saya ntar ini 28 ya, Matius 28. Yesus juga dikatakan gini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Kepadaku siapa ini? Kepada Yesus. Diberikan oleh siapa? Oleh Bapa itu. Kuasa, iya. Kuasa inilah ketuhanan itu. Kuasa. Ya, di surga dan di bumi. Jadi sebenarnya benar sekali apa yang dinyatakan oleh Yesus itu, bahwa dia Tuhan, bukan kami yang menjadikan Tuhan. Makanya saya kasihan dengan Irene Handono itu ya. Irene Handono mengatakan orang Kristen mengangkat Yesus menjadi Tuhan konsili kok Nisea 325 atau berapa. Itu salah. Tetapi yang benar adalah bahwa Bapa di surga lah yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Dan karena dia Tuhan lah, maka dia bisa melakukan mujizat. Bukan karena mujizat baru kita jadikan dia Tuhan, itu terbalik. Betul. Nah itu, mungkin itu dulu yang bisa. Jadi Yesus Tuhan itu, maka dia melakukan mujizat. Baru kami juga menyembah Bapa. Tadi Bro Farhan katakan menyembah Bapa ya, tapi Islam belum pernah aku dengar memang menyembah Bapa. Tadi ketika Bro Farhan itu mengutip Yohanes 17 ayat 3. Engkaulah satu-satunya, engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar gitu ya. Tapi orang Muslim setahu saya belum pernah menyembah Allah itu dengan Bapakku yang di surga atau Bapakku Elohim, belum pernah. Ya, itu aja dulu mungkin. Silakan teman-teman. Saya akan ini nanti Gurunda ini Reben. Saya akan membantah apa yang dikatakan si Rion yang mengatakan bahwa benar bahwa kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terutama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini adalah sebagai pentasbihan kami sebagai muslim, dan muslim artinya adalah selamat, sejahtera, dan kata terakhir ketika kami meninggal itulah yang kami tunggu-tunggu. Tetapi amal perbuatan kami yang akan menentukan kita berhasil mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Kamu pikir dengan gampang kamu mau sekaratul maut langsung tinggal mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Karena ada di dalam hadis Rasulullah, perbuatan kalian yang akan menentukan nanti kalian akan mudah mengatakan la ilaha illallah atau tidak. Nah, saya bawa ke dalam Quran surat An-Nisa 122. Sebentar saya screen. Jadi Islam itu adalah perbuatan. Yang dilihat adalah perbuatannya, bukan hanya iman kosong. Oke, di sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Wa'dallahi haqqo wa man asdaqu minallahi qilat. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan orang-orang yang beriman, ingat katanya iman dulu, ya. Pahami kalimatnya dalam terjemahannya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Underline kalimat itu. Beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Artinya semua perbuatan-perbuatan baik. Kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Artinya di sini Islam memahami iman adalah bentuk dari perbuatan itu sendiri, bukan iman kosong. Nah, kalau kita linearkan ini dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam, kami melakukan segala yang diperintahkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Contoh seperti yang saya bilang tadi, Yesus melakukan puasa, kami melakukan puasa. Yesus beramal baik, kami beramal baik. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, sembah Bapa. Nanti akan saya elaborasi Bapa yang mana yang benar itu. Bukan hanya diksinya saja Bapa, tetapi kita parameter dari deskripsi dari Bapa itu dan Allah itu seperti apa. Ya, Yu'et-Fafe itu seperti apa? Bukan perbedaan diksi di sini, tapi perbedaan secara deskripsi, secara kontekstual. Nah, kalau kita kaitkan dalam hal ini, Muslim melakukan segala hal yang diperintahkan oleh nabi-nabi, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus sunat, kami melakukan sunat, seperti yang dikatakan Yesus. Saya ulangi lagi terpaksa nih, ya. Satu iota pun tidak ada yang dihilangkan, dan kami melakukan itu. Kalau kita challenge Kristen dan Islam yang melaksanakan semua perbuatan-perbuatan Yesus, kamilah yang melakukan perbuatan Yesus. Kamilah yang melakukan segala amalan-amalan yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, ketika kalian mengatakan bahwa iman kalian adalah dengan perbuatan, saya katakan sekali lagi, di dalam kitab Anda sendiri mengatakan bahwa maka ketika mempercayai Yesus, nanti saya kasih ayatnya, mempercayai Yesus Kristus sebagai penyelamat atau sebagai penebus dosa kalian, kalian akan masuk surga. Di situ tidak ada perbuatan, tetapi cukup percaya kepada Yesus dan kalian akan masuk surga. Nanti saya kasih ayatnya, Rio. Artinya di sini Roma 10 betul, Gurunda.
Artinya di sini muslimlah yang melaksanakan hal ini. Di dalam Quran surat An-Nisa tadi saya katakan, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Iman selalu di dalam Al-Quran dikaitkan dengan amal kebajikan. Banyak ayat-ayat Al-Quran ketika bilang iman selalu dilanjutkan dengan amal kebaikan, amal kebajikan, perbuatan-perbuatan baik. Ini yang tidak ada di dalam kitab Anda, bahwa percaya hanya kepada penyalipan Yesus sebagai penebus dosa, kalian akan masuk surga. Nonsen tanpa perbuatan. Itu. Terima kasih. Silakan Gurunda dilanjut. Iya, sedikit dari saya, teman-teman. Jadi gini, bagaimana mungkin kemudian sahabat-sahabat mengatakan kami beriman dan kami melakukan, sementara iman para nabi aja dulu di dalam kitab saudara, perbuatan itu adalah yang terkait dengan hukum-hukum atau ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat. Baca di dalam Yehezkiel 18 nomor 9, Ulangan 28 nomor 1, kemudian Ulangan 11 nomor 1, kemudian Ulangan 27 nomor 26. Semua harus dipraktekkan dengan perbuatan. Sementara pondasi Kristen itu adalah memerdekakan, membebaskan dari aturan tadi dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal. Kan itu poinnya. Jadi perbuatan itu nggak ada lagi, cuman iman. Makanya Paulus itu mengatakan bahwa orang diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman. Artinya bukan karena perbuatan, tapi karena iman orang diselamatkan. Itu tidak boleh dilupakan itu, karena itu adalah petua terakhir dari Paulus. Kemudian ketika saudara Erben tadi membawa Al-Quran Karim, surah Al-Anbiya ayat 91. Memang betul, ayat Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah pertanda bagi seluruh alam. Pertanda apa? Pertanda kebesaran Tuhan yang mengutus dia. Dia lahir tanpa ayah, dia membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Iman Islam itu ada di situ. Makanya ayat itu mengatakan adanya kata ayat. Kata ayat itu artinya tanda-tanda. Sama dengan bahasa yang kata yang ada di dalam ayat-ayat lain, biayantina, biayanti, ayantihi, ayati, dan seterusnya. Tanda-tanda ini kemudian itu dinisbahkan kepada siapa yang mengutus. Berarti mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah mujizat sebagai pertanda kepada seluruh manusia bahwa Yesus itu adalah nabi, bahwa Yesus itu adalah rasul. Dan iman Islam itu ada di situ. Nah, ketika saudara mengatakan Yesus dipercaya bukan hanya datang kepada Bani Israel, tapi dia datang kepada seluruh umat manusia. Iya, betul itu. Makanya umat Islam itu percaya. Tapi ruang lingkup pengajarannya hanya tertuju kepada satu golongan saja, yaitu Bani Israel. Tetapi umat manusia harus percaya kepada dia bahwa dia adalah nabi, dia adalah rasul yang dikhususkan oleh Allah untuk membenahi akhlak dan akidah daripada orang Yahudi. Itu iman kami umat Islam. Makanya kalau Anda melihat di dalam data kitab saudara, itu banyak data yang diterangkan kemudian berseberangan dengan akidah Anda, berseberangan dengan iman Anda. Contoh misalnya, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Sangat jelas kok di situ. Hai orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan. Ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, dengan mujizat, dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi Allah yang berkarya, makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 4, makananku adalah melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Makanya dia hanya perantara. Dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi dia sakti. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi perkataannya adalah firman. Kenapa? Karena yang membackingi dia itu adalah pencipta alam semesta, yang punya alam semesta ini yang mengutus dia. Dia bukan manusia biasa. Dia super hebat. Ya, kafir seorang Islam ketika dia mengingkari itu. Kafir dia. Islam KTP dia kalau dia tidak mengimani Yesus Isa alaihissalam seorang nabi, seorang rasul yang mujizatnya sangat luar biasa. Kafir mereka itu.
Makanya dikatakan bahwa Yesus itu harus dipercaya oleh dunia. Dunia ini harus percaya. Semua agama harus percaya. Ya, Buddha, Hindu, Katolik, apapun itu harus percaya kepada Yesus bahwa dia itu adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Saya kira itu poin penting yang saudara harus pahami. Nah, terkait dengan terakhir lagi dari saya sedikit dengan data yang saudara bawa, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu seirama dengan surat Paulus dalam kitab Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, sekarang tergantung kepada saudara. Apakah mau percaya ada manusia, ada yang kemudian menjadi Tuhan, kemudian mati, kemudian bangkit, lalu menjadi Tuhan? Silakan tanya kepada hati sanubari yang paling dalam. Apakah pencipta alam semesta mensifati sifat seperti itu? Kalau belum yakin, lihat lihat perjanjian lama. Bagaimana tipikal Tuhan? Apakah dia bisa mati? Apakah bisa dibunuh? Apakah bisa dibangkitkan? Dan seterusnya, silakan Anda lihat dalam situ. Karena kalau Al-Quran sudah pasti Anda menolaknya. Demikian sementara, silakan. Ya, silakan. Aku mau tanggapin ya, lu. Aku mau share screen. Ya, silakan duluan. Ya, karena memang Bang Zuma ini sekarang sudah mulai melunak. Kalau Isa itu akhirnya untuk dunia, karena memang kemarin itu premisnya sudah saya patahkan, karena Isa pun nanti bukan turun di Israel, di tanah Arab, ya kan? Itu kan makanya sekarang kulihat nada-nadanya itu udah mulai melunak, buat seluruh dunia tapi dari Israel. Nah, sekarang saya jelaskan, ini Yesus sendiri yang ngomong, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, bukan dari Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu juga ditegaskan kembali di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi memang adalah hoax kalau dinyatakan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel. Memang keselamatan itu dari Yahudi, betul. Seperti yang tadi kemarin saya jelaskan juga. Memang kan keselamatan itu dari Bapak Abraham dulu dimulai. Makanya situ adalah namanya perjanjian sunat. Makanya kenapa disunat itu mesti di situ? Karena memang dijanjikan keturunan, Bang. Dari Kejadian 3 ayat 15 pun yang dijanjikan itu adalah keturunan. Keturunanmu akan menghancurkan, meremukkan kepalanya dan keturunannya akan melihat tumitmu, meremukkan tumitmu. Di zaman Abraham juga tentang keturunan, di zaman Daud juga ngomong keturunan, di zamannya Yesaya juga ngomong keturunan. Semua itu tentang keturunan yang merujuk pada satu, Lukas 24 ayat 44 ya. Seluruhnya itu semua nabi-nabi, kitab nabi-nabi, kitab Taurat dan Mazmur menulis tentang aku, sang Mesias ini. Gitu. Jadi seluruh Taurat itu, kalau Abang melihat Taurat dengan kacamata Islam, dengan kacamata Abang, dengan kitab Taurat kami, itu nggak akan bisa nyambung. Harus dengan kacamata Kristus. Yes. Karena seluruhnya itu, Yesus itu mereka itu menulis tentang Yesus, sang Mesias ini. Seibrani apapun dia, seibrani apapun, mau dia bahasa, faktanya apa? Tanya di sini orang-orang Yahudi. Bahkan kemarin aku baru berdebat dengan orang Yahudi. Rabi kamu aja meramalkan tentang Mesias berkali-kali salah kok. Setiap kali salah. Wah, padahal mimpi pun dia berbahasa Ibrani. Nggak cukup, Bang. Kalau cuman hanya bisa berbahasa Ibrani. Harus Mesias itu yang menceritakan tentang dirinya. Nggak bisa yang lain. Nggak bisa Abang. Nggak bisa Yahudi sekalipun. Tovia Singer sekalipun nggak bisa. Nah ini. Jadi Yesus ini, Bang, memang untuk segala bangsa. Bukan untuk hanya orang Israel. Memang keselamatan dari orang Yahudi. Ya begitulah, Abang. Bang Eben, silakan. Iya, jadi saya pun jadi bertanya dengan pertanyaannya Bro Juma tadi ya. Kalaulah Isa itu atau Yesus itu hanya untuk Bani Israel, maka tidak mungkin Allah sendiri mengatakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Apakah di dunia ini hanya orang Yahudi
Apakah dunia itu hanya bangsa Israel sana? Apakah di akhirat itu hanya orang Yahudi juga? Enggak ada di sana orang selain Yahudi. Karena dikatakan dia terkemuka. Bukan salah satu yang terkemuka ya, tapi terkemuka. Ini menjadi pertanyaan saya. Saya mau share screen juga ini. Jadi, tadi ini juga dikutip Bro Juma ini ayat ini, Yohanes ini ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi di sini pertanyaannya begini, siapa manusia yang diberikan Allah hidup, mempunyai hidup dalam diri sendiri, di mana dia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan berkuasa untuk mengambilnya. Bahkan di sini dikatakan berkuasa untuk menghakimi. Dan penghakimannya itu, kalau nanti kita bicara Yesus hakim yang adil, ada banyak sekali ayat-ayat. Baru tadi ada pertanyaan, apakah Tuhan bisa mati? Di sini kesempatan ini saya akan menjelaskan etimologi kata Tuhan ya. Inilah patokan gereja. Jadi gereja itu berpatokan bukan kepada KBBI, tetapi kepada Alkitab yang diterbitkan tahun 1974. Ini dia. 1974 Alkitab terjemahan baru. Sedangkan KBBI itu 1988 yang bahasa kelima, tapi pertama kali itu diterbitkan 1983. Dimulai tahun 194 baru kamusnya dimulai disusun. Sedangkan Alkitab 1974 sudah selesai diterbitkan. Jadi tidak bisa lagi kita pakai KBBI memahami apa yang dimaksud di dalam apa yang ada di Alkitab. Bahkan sebenarnya gereja lebih dahulu memakai kata Tuhan daripada KBBI. Jadi kata Tuhan itu sebenarnya produk gereja. Kenapa? Karena ini ensiklopedia gereja sudah menuliskan itu. Dan kata Tuhan di sini artinya kan ini atasan atau penguasa pemilik. Makanya tadi saya ulang-ulang menyampaikan bahwa Yesus Tuhan artinya dia penguasa. Di situ. Jadi teman-teman muslim mungkin ini perlu dipahami. Makanya ketika kita belajar tentang kitab suci, maka kita memang tidak boleh lepas dari sejarah. Kalau kita lepas dari sejarah, maka kita memiliki pembicaraan yang tidak memiliki pondasi, tidak memiliki pijakan yang kokoh, itu rapuh. Iya, di sini ini saya tunjukkan ya. Jadi ini sudah ada ini ensiklopedia populer gereja. Jadi dari kata Tuhan itu berubah menjadi Tuhan. Ya, kenapa bisa berubah begitu? Karena Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Begitu. Dan itu menunjukkan sifat keilahian. Bukan KBBI, karena KBBI ini pertama kali penyusunan dimulai tahun 74. Sedangkan Alkitab tahun 74 sudah selesai. Dan ini terbitkan 1983 loh. Dan ini pun belum lengkap. Yang lengkap sekarang itu 1988. 1988 itulah yang sekarang disebut KBBI. Jadi sebenarnya ini harus kita legowo dengan sejarah. Kalau kita legowo dengan sejarah, maka memahami ketuhanan Yesus itu adalah sesuatu yang indah. Jadi bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tetapi bukan dia adalah Allah Bapa, bukan. Tetapi firman-Nya Bapa itu sendiri yang menjadi manusia. Ini harus ditegaskan. Baru kalau berbicara tentang tadi ya, Bro Farhan itu membicara tadi tentang kayak sholat, apa semua. Ini Bro Aderion ini gereja ortodoks itu melakukan itu semua. Kalau masalah puasa. Tetapi yang mau saya tegaskan begini sama kita semua yang ada di room ini. Kekristenan ini bukan berbicara ritual semata, tetapi lebih kepada relasi. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ini digambarkan seperti ranting dan pokok. Artinya begini, ritual tanpa relasi yang intim dengan Tuhan itu sia-sia. Tetapi orang yang sudah ada di dalam relasi dengan Tuhan, tanpa ritual, dia sudah bisa melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu. Jadi ini perbedaannya antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim itu tanpa ritual itu berdosa. Kalau orang Kristen, ritual tanpa relasi itu nggak ada guna, sia-sia, justru dosa itu. Tetapi kalau kita sudah punya relasi, kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita bersatu dengan Kristus, melalui kita menghidupi karakter dan teladan Kristus, maka kita sudah mengalami keselamatan. Maka bagi kita itu penting itu adalah relasi, kedekatan. Bahkan bagi saya begini ya, perbuatan baik yang kita lakukan tanpa relasi sia-sia.
Sama seperti seorang anak melakukan banyak perbuatan baik kepada orang lain, tetapi bapak dan mamanya tidak diakui sebagai bapak dan mamanya. Perbuatan baiknya itu sia-sia, nggak ada gunanya. Tetapi kalau anak itu memiliki relasi dengan saya sebagai orang tua, maka otomatis dia tahu cara bagaimana melakukan hal yang menyenangkan hatiku, dan ketika dia berbuat yang menyenangkan hatinya. Kira-kira begitu. Itu yang mungkin saya sampaikan, itulah dulu kira-kira. Nanti kalau ada perkembangan yang mau disampaikan di situ. Tapi saya tanya lagi sama Bro Juma, kalau memang Isa itu hanya untuk Bani Israel, mengapa dia dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat? Apakah dunia itu hanya orang Yahudi, dunianya orang Yahudi? Apakah di akhirat itu juga hanya orang Israel sana? Nggak ada di situ orang Makassar, nggak ada di situ orang Arab. Kalau orang Batak saya yakin ada, karena orang Batak itu Yahudi. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Oke, saya akan bantah datanya si Erben, dan nanti kita adu data siapa yang lebih valid dalam kata Tuhan dan Tuhan ya. Nanti kita elaborasi Erben, dan saya akan tunjukkan bukti dari kekristenan sendiri sejarah Tuhan menjadi Tuhan. Saya akan share screen. Kalau kamu baca bilang kitab suci adalah pahami sejarahnya, saya setuju. Ini adalah penulisnya adalah seorang pendeta Huta Barat, dan ini adalah kolom Kristen. Dan di sini dikatakan kata Tuhan, sebentar, dari kata Tuhyang. Nih, ya saya akan ini ya, bisa di ini enggak? Ini saya kasih biru ya. Boleh kirim linknya bro, biar aku baca juga. Sebentar ya, saya baca ya. Iya, kirim linknya nggak apa-apa. Berasal dari bahasa Sanskerta yang diserap bahasa Jawa kuno, yaitu Tuhyang, artinya kepala para dewa. Mengingat bahasa Sanskerta terkait paut dengan Hindu, Tuhan pun bermakna dewa. Ya, jadi saya bukan omong kosong, bukan hanya data dari Kristen, data nasional dari Kompas. Saya akan kasih data dari Kompas. Jadi kalau masalah sejarah ya jangan inilah ya. Insya Allah passion saya di sejarah. Ya, kata Tuhan itu berasal dari kata yang sama di sini ya. Karena itu maknanya kata yang direvisi akan tidak terpakai. Tetapi saat ini logikanya dan kenyataannya, apakah ada kata Tuhan di KBBI? Ternyata masih ada. Dan kalau kita deskripsikan kata Tuhan ini, silahkan si Erben deskripsikan dan breakdown kata-kata Tuhan ini dari kata apa? Karena harus ada rincian dari kata per kata. Tuhan itu dari kata apa? Kalau memang Tuhan itu dari kata Tuhan, sekarang Tuhan dari akar kata dari Tuhan itu dari kata apa? Itu yang pertama. Kalau saya ditanya, saya bisa menunjukkan. Tuhan dari kata Tuhyang. Tuh adalah sang, Hyang adalah di kepala para dewa. Dan ini terkait dari sejarah Sanskerta, sejarah Nusantara, bagaimana Nusantara zaman dahulu, di tahun bahkan sebelum ya Belanda masuk, dia tadi membanggakan tahun 1800-an. Sanskerta itu dari tahun berapa, Erben? Artinya apa yang data yang diklaim oleh gereja itu adalah palsu. Kenapa? Saya berani membuktikan. Silakan breakdown kata-kata, definisikan kata Tuhan itu dari apa. Kalau Tuhyang menjadi Tuhan, sekarang di KBBI masih ada Tuhyang nggak? Nggak ada, karena kata itu sudah diserap dan direvisi menjadi Tuhan. Setiap kata yang direvisi di dalam KBBI pasti dihilangkan kata yang sudah direvisi itu. Tapi anehnya mereka mengklaim kata Tuhan menjadi Tuhan, tapi Tuhan masih ada. Dan kalau kita tanyakan apa dari kata Tuhan itu akar katanya dari mana? Secara terminologi mereka nggak akan pernah bisa menjawab. Tuhan dari mana? Kalau di dalam bahasa Sanskerta, Tuhan itu dari kata Tuhyang, Hyang Widi, Sang Hyang Widi. Kalau Anda orang-orang Jawa pasti tahu Danyang yang menguasai suatu tempat itu dari kata Dahyang. Jadi Erben, kalau masalah historikal jangan coba-coba memalsu data di depan Farhan. Silakan Gurunda. Baik, yang pertama saya tanggapi dulu terkait dengan terkemuka ya. Nah inilah keindahan Islam itu. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu dianggap terkemuka
di dunia dan di akhirat. Artinya iman kami sebagai seorang muslim itu tidak salah ketika mendudukkan beliau itu adalah seorang nabi dan rasul. Masalahnya di sini adalah Al-Quran menerangkan bahwa bukan hanya kata wajihan, tapi dikatakan Ibnu Maryam, anak laki-laki dari perempuan bernama Maryam. Jadi seterhormat apapun dia tetap manusia. Maka kedudukan yang paling tinggi baginya hanyalah nabi dan rasul. Karena dikatakan Al-Masih, Isa, Ibnu itu anak laki-laki. Mustahil kemudian ya dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di dalam Al-Quran surah Ali Imran disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disebut wajihan, lalu kemudian diterjemahkan terkemuka di dunia, fit dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Tapi ayat ini kemudian dijelaskan di kalimat akhir, wa minal muqarrabin, dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti masuk ke dalam golongan orang-orang. Berarti bukan cuma dia. Nah, apa buktinya? Coba kita lihat dalam Al-Quran di ayat lain, surah Al-Ahzab ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina aza Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallah wajihan. Musa juga disebut wajihan. Dia mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Tentang Isa disebut wajihan. Tentang Musa juga disebut wajihan. Berarti kedudukannya sama. Itu yang saya tanggapi pertama. Kemudian kepada saudara Ade, ketika saudara mengambil data di dalam kitab saudara, ada lagi domba-dombaku yang bukan dari kandang ini. Betul. Ada domba-domba di luar dari pengajaran Yesus. Karena pada saat Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya masih ngajar. Makanya dia pesan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, pergilah ke seluruh bangsa, janganlah ke jalan lain, tapi datanglah kepada murid-muridku dari Bani Israel. Sehingga murid-murid ini masih menjalankan misi dakwah itu. Mengajak orang-orang yang tidak pernah bertemu Yesus untuk beriman kepada Yesus. Jadi memang ada domba-domba. Selain daripada murid yang bertatap muka dengan Yesus. Yang bahaya dan harus diwanti-wanti sekarang ini adalah serigala yang nyamar domba itu. Ada domba, ada yang nyamar domba. Nah, siapa yang nyamar domba ini? Apakah kemudian Bani Israel? Nggak mungkin. Bani Israel udah domba yang disebut Bani Israel sebagian besar menolak Yesus, bukan lagi disebut domba dia. Tapi disebut serigala yang menginginkan kemudian pengajaran Yesus itu dipalingkan. Nah, coba kita lihat. Ya. Jadi ketika saya mengatakan ada domba-domba di luar daripada kandangnya Yesus, memang betul kandang yang dimaksud di situ adalah tempat dia ngajar, di mana dia berkeliling, di mana dia bertemu dengan orang-orang ini. Itulah yang disebut kandang. Tapi ada juga domba-domba yang di luar, yaitu mereka yang mengimani Yesus sebagai nabi, berasal dari Bani Israel berdasarkan pengajaran orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus. Makanya kan ada sejarah tuh yang menerangkan antara tauhid dan juga trinitas itu bunuh-bunuhan. Orang yang mengatakan Yesus itu adalah penyampai Firaun dibunuh kan. Lalu kemudian Arius ini habis musnah. Yang muncul kemudian adalah dia mengajarkan trinitas. Nah, coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 33 nomor 36. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Torah, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain kamu sesat di rumah-rumah ibadat, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang-orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, nah ini Yesus berkata, apa yang dikatakan di akhir kalimat ini? Sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Maksudnya, antikristus penyesat itu sesama dengan Yesus. Coba kita lihat. 2 Korintus 12 nomor 7 misalnya. Apa yang dikatakan di situ? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu.
maka aku diberi suatu dari dalam dagingku, duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tapi faktanya, Paulus itu meninggikan diri. Dia bahkan menyetarakan dirinya sama seperti Yesus, bahkan menyebut dirinya sebagai Bapa. Sementara Yesus menerangkan menurut tulisan yang ada dalam kitab saudara ya, dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Anak-anakku, inilah adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari kita. Coba. Jadi jangan pernah menyangka di luar daripada Bani Israel serigala itu. Memang mereka berasal di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh kepada kita. Makanya ada Yesus mengatakan begini, percuma mereka beribadah kepada aku, sementara amalan yang mereka lakukan itu adalah adat istiadat, perkataan-perkataan manusia. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwa antikristus itu memang ada. Domba-domba yang Anda maksud adalah Anda, tunggu dulu. Apakah betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus bahwa dia adalah domba, Anda adalah dombanya dia? Nah, ketika saya mengatakan Yesus itu harus dipercaya oleh dunia, itu tidak merubah akidah saya, tidak merubah pandangan saya dari sejak dulu. Saya katakan begini, Yesus itu utusan Allah untuk Bani Israel saja. Tapi dunia harus percaya bahwa Yesus itu nabi, dia itu rasul. Percayanya bukan untuk dirinya, tapi kudu percaya layaknya muslim. Isa, Yesus itu kami percayai sebagai nabi, tapi ruang lingkup pengutusannya hanya untuk Bani Israel saja. Musa kami imani sebagai nabi, Abraham kami imani sebagai nabi, tapi untuk kaumnya masing-masing. Nah, dunia yang tidak percaya tentang itu tidak ada keselamatan bagi mereka. Nah, ada keselamatan. Termasuk Yahudi yang tidak percaya kenabian Yesus tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Meski mereka menyembah kepada Tuhannya Abraham, mereka mengimani Musa, tapi ketika Yesus datang kepada mereka, mereka tidak mengimani Yesus sebagai nabi utusan Tuhan, tidak akan selamat. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Bani Israel sudah percaya Tuhannya Israel itu Tuhan yang benar, satu-satunya. Tapi mereka menolak Yesus, ditolak oleh Tuhan. Nah, sama ketika ada orang Yahudi percaya Abraham, percaya Musa, percaya Yesus, kemudian datang Nabi Muhammad SAW, ditolak Nabi Muhammad, imannya juga tertolak. Karena sudah datang Nabi terakhir, tapi tidak dipercaya gitu. Itu poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara berdua. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa disikapi dengan baik. Silakan. Oke, aku tanggapin ya. Oh ya, silakan. Sebentar aku tanggapin. Aku sebentar kalau gitu. Ya, saya berterima kasih dengan Farhan karena dia seorang sejarah. Tetapi yang sangat saya sayangkan dari Farhan ini tidak tahu menempatkan sejarah. Bagaimana kamu menilai sejarah Indonesia berdasarkan sejarah Malaysia? Bagaimana kamu menilai sejarah Indonesia berdasarkan sejarah Australia? Yang saya bicarakan tadi itu sejarah penerjemahan Alkitab, bukan sejarah kamus KBBI. Artinya di sini Bro Farhan ini tidak tahu menempatkan sejarah. Yang saya bahas tadi itu adalah sejarah penerjemahan Alkitab dari kata kurios menjadi kata Tuhan, bukan berdasarkan bukan berdasarkan sejarah dari KBBI. Jadi di sini adalah salah kamar. Kalau ibaratnya bro itu salah kamar, berarti bro bisa kena undang-undang itu loh. Undang-undang kenapa? Karena kalau kau salah kamar, nanti kau masuk ke kamar orang. Di situ ada istri orang, itu repot. Jadi artinya kalau kita mau belajar sejarah, mari kita belajar sejarah dengan baik. Tempatkan sejarah itu pada tempatnya. Jangan paksakan sejarah KBBI menjadi acuan sejarah penerjemahan Alkitab. Tadi sudah saya jelaskan samamu bro, bahwa sejarah penerjemahan Alkitab itu sudah rampung sebelum KBBI. Itu dan sudah ada ensiklopedia gereja.
Jadi pahamilah kekristenan itu berdasarkan ajaran kekristenan. Jangan kau pakai yang di luar-luar sana. Aku mau share screen sebelum Bro Aderion. Siap, siap. Oke, saya mau share screen dong. Nah, ini 1 Yohanes pasal 2. Tadi dikutip Bro Cuma ini. Ya, terima kasih juga Bro mengutip ayat ini, dan ini menurut saya ayat yang sangat manis dan indah. Tetapi harus dibaca utuh. 1 Yohanes 2:18 dikatakan gini ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Kalau seorang antikris akan datang, ini berbicara puncaknya nanti ya. Seorang antikris akan datang itu. Itu puncaknya nanti itu, kedatangan Yesus kedua. Tetapi sekarang ini juga sudah banyak antikristus. Inilah tandanya waktu itu benar-benar adalah waktu yang gentar. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Makanya antikristus itu ajarannya mirip-mirip dengan ajaran Alkitab. Mirip-mirip dengan ajaran Yesus, tapi tidak Yesus yang utuh, tapi Yesus yang sepotong. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Ya, dikatakan pasti dia akan bersama dengan kita. Sebentar, ada kendala ini. Ya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Coba saya masuk ke dalam ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Apakah orang Muslim mengaku Yesus adalah Mesias, Raja, Nabi, dan Imam? Tidak. Berarti ayat ini kena kepada Bro Juma. Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi kalau orang tidak mengakui Allah Bapa sebagai Allah Sang Pencipta dan Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai firman Allah yang menjadi manusia, itu antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia memiliki Bapa. Jadi jelas antikristus bagi orang Kristen. Bahkan kalau kita mau lihat lagi nanti di dalam 1 Yohanes 4, ya kita pulkan aja semua. 1 Yohanes 4 ayat 3 dikatakan di sini, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Jelas dikatakan di sini. Jadi jelas antikristus itu memang menyesatkan. Menyesatkan itu artinya tidak memiliki kepastian keselamatan. Itu penyesatan. Karena Yesus kan jelas-jelas dia membawa keselamatan yang pasti. Ya, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, tapi dikatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Antikristus juga bagi orang Kristen. Jadi dari tadi yang kalian anggap itu bahwa orang Kristen mengatakan Yesus itulah Bapa, Allah Sang Pencipta. Kalau ada orang mengatakan Yesus itulah Allah Bapa Sang Pencipta itu sendiri, itu antikristus. Setuju berarti? Setuju Bang. Nah, tetapi kalau orang mengatakan bahwa Yesus adalah firman-Nya Bapa di sorga dan dia disebut anak Allah, itulah Kristen sejati. Nah, kira-kira begitu. Lanjut, Bro. Baik, aku share screen. Alright. Aku mau menjawab tentang ini sebentar ya. Kembali lagi ke sini ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Yang dari kandang ini tadi Bang Zuma mengatakan di luar ajaran Yesus. Nah, inilah yang dimaksud pengkabaran Injil yang lain. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, yaitu kamu, Bang Zuma ini. Karena yang dimaksud di sini itu bukan tentang ajaran, Bang. Yang bukan dari kandang ini. Kita tahu namanya domba itu, kita lihat di Yehezkel ini. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Hashem, Allah mereka, ilah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel. Lihat, kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah, Hashem. Kamu adalah domba-dombaku. Domba-domba di sini yaitu maksudnya Israel. Tapi apa yang dimaksud Yesus? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari Israel. Kenapa kau bilang dari ajaran Israel? Maksudnya apa? Ajaran Yesus, di luar ajaran Yesus? Bukan. Targetnya dia itu bukan hanya dari Israel. Untuk semua bangsa. Nah, ini
Ini ajaran-ajaran Injil palsu itu seperti ini. Seperti kamu ini, Bang. Kamu memberitakan bukan apa yang diajarkan para rasul kami. Itu satu. Kedua, tentang masalah Yesus itu ditolak. Memang benar, dan itu sudah dibuatkan di dalam Mazmur ini, salah satunya Mazmur 69 ayat 8. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung cela, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Makanya Yesus ngomong di sini. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Tergenapi semua di dalam diri Yesus. Ini perkataan semua itu kan sudah saya bilang. Kitab Torah, Nabi, dan kitab-kitab Ketuvim itu menuliskan tentang Yesus, Bang. Jadi kalau kamu mau memahami kitab Perjanjian Lama bukan dari kacamata Kristus, kamu tersesat. Pasti tersesat. Begitu juga dengan orang-orang Israel sekarang, seperti Tovia Singer. Ditunggulah bait Allah yang ketiga. Ngapain? Tunggu aja terus. Saya tunggu, saya tantang. Tunggu bait Allah ketiga. Kita lihat siapa yang datang. Kita lihat siapa yang datang. Wih, Yesus sudah jelas kok. Bait Allah akan runtuh. Tidak ada satu batu pun menumpuk di batu yang lain. Rubuh sampai sekarang mereka nggak melakukan kurbanot 2000 tahun lebih. Yang melaksanakan itu siapa? Kami. Orang Kristen yang menjaga itu. Kami melakukan itu oleh darahnya dan dagingnya. Inilah darahku, inilah dagingku. Minumlah, makanlah. Itu kurbanot kita. Ya kamu mau percaya atau enggak itu urusan kamu. Pokoknya kami memang beriman sama dia yang sang Mesias ini, yang adalah ilahi ini sendiri. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan bantah. Sekali lagi si Erben mencoba untuk mengalihkan konteks dari pembahasan yang saya bantah dari dia tentang makna Tuhan. Tadi dia mengatakan bahwa dengan jelas kita semua mendengar arti kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, dan itu saya bantah dengan data. Karena dia kehilangan data, kehabisan data untuk membantah argumen saya, dia menggunakan seperti narasi seolah-olah bahwa itu adalah sejarah penerjemahan Bible. Padahal penerjemahan Bible kata Tuhan ini jika dikaitkan dan diletakkan dengan deskripsi yang benar, pasti akan terjadi perubahan yang besar-besaran. Kalau Kristen mau mengakui makna Tuhan itu dari kata Tuhan, ya, yang artinya kurios di sini, yang di dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut master, mister, ini artinya tidak seperti itu. Terjadi sebuah revisi besar-besaran kalau kekristenan mau mengakui hal ini. Nah, saya akan membawa sebuah data lagi tentang sejarah bahasa Indonesia. Dia lupa KBBI itu adalah sebagai sebuah pengelompokan kata-kata, deskripsi dari diksi atau deskripsi dari kata-kata maknanya itu apa. Tapi bahasa Indonesia sendiri itu dari bahasa Melayu. Pentasbihannya memang pada tahun 1928 ketika terjadi Sumpah Pemuda. Saya hafal sejarah ini dengan sangat hafal sekali. Saya akan saya screen sejarah bahasa Indonesia. Ini dari Gramedia. Ini yang terpercaya dalam membuat sebuah data. Jadi sejarah bahasa Indonesia itu dari era kerajaan. Bahasa Sanskerta terus terjadi sebuah pelebaran bahasa, makna dari pelebaran bahasa menjadi dari Sanskerta menjadi bahasa Melayu, yang akhirnya bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia. Artinya kata-kata yang dikaitkan dengan penerjemahan Bible di dalam bahasa Indonesia terjadi sebuah korupsi makna yang dilakukan oleh para penerjemah yang memang ingin melakukan misi misionaris. Karena di zaman penjajahan ini dilakukan untuk menyaru. Ini seperti yang dilakukan oleh Senok Hurganze. Siapa? Pasti tahu siapa Senok Hurganze. Seorang Belanda yang menipu umat Islam di Aceh dengan pura-pura naik haji, ternyata dia adalah seorang misionaris untuk mengadu domba karena tahu para pejuang Indonesia berani menumpahkan darah karena kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini tidak bisa dibohongi dari sejarah ini. Nah, kalau kita kaitkan dari apa yang dikatakan oleh Erben dengan seolah-olah dia mengatakan saya tidak menempatkan sesuai konteks atau salah kamar, ini adalah bentuk dari kalau bahasa filsafat itu sofisme. Dia berargumentasi, penari diksi seolah-olah yang dia katakan itu benar, tetapi adalah palsu belaka. Cek di Google apa makna sofisme, itu bahasa filsafat yang menerangkan adalah Zeno, seorang filsafat dari Yunani. Nah, kalau kita kaitkan dari mana antikris ini di sini, antikris itu semuanya adalah merujuk kepada Paulus. Ini kalau kita maknai secara deskripsi dari Yohanes yang menerangkan itu.
pahami itu, bahwa antikris itu ada di antara kalian sendiri. Arti di antara kalian sendiri itu ada seorang yang dulunya adalah pengejar, pembunuh dari murid-murid Yesus ini, dan ini ada di 1 Yohanes 7 dan ayat-ayat selanjutnya tentang antikris yang merujuk kepada diri Paulus, karena Pauluslah yang pertama-tama yang terus-menerus membunuh murid-murid Yesus, dan dia mengaku dengan pengakuan klaim sendiri mengatakan bertemu dengan Yesus, dan akhirnya memecah belah murid Yesus. Contoh, dia di Antioquia bertengkar dengan Barnabas, ajaran-ajaran Barnabas diselewengkan, terjadi sebuah sinkretisme atau sebuah perpaduan antara agama yang dibawa lurus oleh Yesus dikaitkan dengan ajaran pagan di Antioquia. Sampai saat ini Antioquia adalah masih berpaham, masih banyak kepaganan yang mereka lakukan. Nah, di Antioquia inilah muncul apa yang dikatakan Paulus, yaitu tentang bagaimana Tuhan telah muncul menjadi anak manusia. Mungkin itu, silakan Gurunda. Oke, baik, makasih. Ya, yang pertama tentang antikristus yang tadi, ya. Di mana ketika diterangkan dalam 1 Yohanes 2, kita umat Islam itu tidak mungkin masuk ke sana. Karena kita tidak berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Dan ini berbicara mengenai zaman Yesus. Itu bisa dilihat di dalam Matius 23, nomor 33, nomor 36. Nah, lalu kemudian ketika saudara Erben mengambil di nomor 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Nah, mulut teman Kristen memang mengaku Yesus itu adalah Kristus. Tapi Kristus itu adalah orang yang diurapin. Masalahnya sekarang, orang yang diurapin ini naik level di dalam akidah Kristen. Apa level itu? Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Padahal Kristus itu banyak, bukan cuma Yesus. Harun, Kores, Saul, itu semua adalah Kristus. Cuman ketika dia masuk ke Indonesia, yang tadinya bahasa Ibrani, bahasa Septuaginta, masuk ke Indonesia diterjemahkan sebagai Mesias. Ya, tidak diterjemahkan seperti diterjemahkan menjadi orang yang diurapi. Tidak diterjemahkan layaknya, tidak digunakan kata Kristus layaknya Yesus. Padahal original teksnya sama-samanya dia menggunakan kata itu, Kristos, orang yang diurapin. Ketika masuk ke Indonesia, label Kristus hanya dinobatkan kepada Yesus saja. Demi untuk mengkultuskan si Yesus ini menjadi seperti yang diimani berdasarkan pesan Paulus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kami umat Islam tidak nyangkal. Bahkan sampai mati pun kita akan mengimani Yesus itu adalah Mesias. Sampai mati kami mengimani dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kata data ini, dia itulah antikristus itu. Yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Nah, coba. Apakah umat Islam itu menyangkal bapak? Siapa bapak ini? Dialah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kenapa dikatakan Bapa? Karena dia yang membimbing Bani Israel. Dia yang menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan, membebaskan dari perbudakan, membebaskan dari kejaran Firaun, mengutus nabi-nabi kepada mereka. Jadi hamba Tuhan yang dimanjakan itulah Bani Israel. Mereka sebut panggilan kepada Tuhan itu dan sebutan Bapa. Karena mereka memang anak yang dimanjakan, hamba yang dimanjakan, ciptaan yang dimanjakan oleh Allah. Jadi kita tidak masuk ke sana. Kenapa umat Islam itu tidak manggil Bapak? Ya memang kaidahnya beda. Tapi penyebutan Bapak itu merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, apakah kemudian umat Islam menyangkal bahwa Bapak itulah Tuhan satu-satunya yang mengutus Abraham dan anak keturunannya? Tidak. Akidah umat Islam itu tidak pernah runtuh di situ. Nah, apakah kemudian ketika Bapak mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan di luar aku, akulah yang maha kuasa, akulah yang perkasa, apakah umat Islam nyangkal? Tidak. Kami tidak nyangkal sama sekali. Yang nyangkal itu adalah Kristen. Ketika Tuhan mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Kristen nyangkal dengan akidahnya. Meski mulutnya tidak, tapi akidahnya menganggap Yesus di luar Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri. Nyangkal dia. Nah, tentang anak, kenapa Yesus dikatakan anak? Di dalam perspektif orang Yahudi, mereka disebut anak-anak Tuhan. Kenapa? Terkait dengan Yesus, dia lahir tanpa Bapa.
Maka kalau dia memanggil bapaknya adalah Allah, itu adalah spesial untuk dia dalam pemahaman Kristen, dalam pemahaman Yudaism. Mereka menyebut diri mereka sebagai anak Tuhan. Artinya orang-orang yang saleh, orang yang intim, di Islam juga kita sebut dengan kekasih Allah. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang akrab dengan Tuhan. Nah, apakah kemudian umat Islam menyangkal bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan? Tidak. Tapi Kristen nyangkal dia. Meskipun mulutnya mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan, tapi coba lihat akidahnya. Akidahnya mendudukkan Yesus setelah Bapa itu sendiri. Dengan demikian, mereka menyangkal Bapa, menyangkal juga anak. Lalu kemudian terkait dengan domba-domba, ya, yang identik dengan Bani Israel. Jadi saya katakan kepada saudara, domba itu sama dengan Bani Yakub, Bani Israel. Itu domba. Yang mengaku domba, tapi bukan Bani Israel, berarti itu sama dengan penyamar-penyamar domba. Anda sudah membawa perjanjian lama. Yang dimaksud domba adalah Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Berarti Anda nyamar sebagai Bani Israel. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah terhadap serigala yang nyamar domba. Itu poin. Kemudian, ketika kita berbicara mengenai serigala nyamar domba, mereka yang kemudian mengatakan bahwa perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sudah mati zaman. Ada perintah baru, yaitu perjanjian baru. Apa itu? Kasih. Padahal menurut perjanjian lama ataupun ajaran Yesus, kasih itu adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketundukan manusia terhadap perintah Tuhan. Ulangan 28 nomor 1. Jika engkau baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan Allahmu, atau ilahmu ya sebenarnya di situ, bukan Allahmu. Dan melakukan dengan setia segala perintah ilahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan ilahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Nah, tapi masalahnya sekarang mereka tidak taat, mereka tidak setia, mereka tidak tekun terhadap perintah ilah yang datang kepada Bani Israel. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang-orang ini bisa dikatakan bahwa kamilah Bani Israel itu. Bani Israel rohani dan seterusnya. Nggak bisa. Karena ulangan 28 nomor 1, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan ilahmu dan melakukan dengan setia segala perintah ilahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan ilahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di atas muka bumi. Lalu dikatakan di dalam ulangan 11 nomor 1, seperti yang saya uraikan tadi, dan juga Yehezkiel 18 nomor 9, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, maka itulah orang yang benar dan itulah orang yang mendapatkan kepastian dalam hidup. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kemudian di dalam ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa ini harus berkata amin. Masalahnya sekarang agama Kristen dididik untuk tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Mulut mengatakan kami ini Torah, kami ini sunat hati, kami ini sunat batin. Tapi di mulut, apa buktinya ketika dikatakan sunat hati? Apakah benar mereka sunat hati? Tidak. Yang dikatakan sunat hati adalah ketundukan hati terhadap aturan mainnya Tuhan. Sementara aturan mainnya Tuhan itu sudah nggak ada di Kristen. Yang ada adalah aturan mainnya Paulus. Apa itu? Dengan matinya Yesus Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana mungkin kemudian mereka mau taat, mau setia terhadap perintah Tuhan, sementara mereka menghapus perintah Tuhan itu. Makanya tadi Yesus di awal saya katakan, ada yang diusir. Siapa mereka? Yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa tidak melakukan kehendak Bapa? Karena kehendak Bapa sudah tidak diajarkan kepada mereka dari nenek moyang mereka. Kenapa? Karena kehendak Bapa itu sudah dihapuskan karena dianggap itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kutuk dosa dan harus ada yang menebus di tiang salib. Demikian, silakan. Ya, silakan, Le. Duluan, Le. Nggak apa-apa, Le. Apa aku? Oke. Jadi kembali saya mau share screen dulu nih, share screen. Jadi saya mau menunjukkan data sama si Farhan ini. Jadi kamu itu belajar sejarah yang salah. Yang saya jelaskan samamu sejarah penerimaan Alkitab, tapi kalau harus sejarah mana? Ini 1612
Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Melayu klasik. Dari semua sejarah ini tidak pernah disebutkan memakai dengan bahasa Sangsekerta, tapi semua ke bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Malaysia ini. Kenapa? Karena memang rumpun bahasa Melayu ini sangat luas. Digunakan juga seperti di Medan, di Riau, baru nanti di Makassar juga ada rumpunnya ya. Baru ada Papua Nugini, Filipina, Sri Lanka, Afrika, macam-macam ini semua. Jadi ini bro, makanya kalau belajar sejarah, janganlah kau pakai sejarah yang bukan sejarah penerjemahan Alkitab. Yang nggak nyambung. Jadi kalau kau mau bahas Alkitab, pakailah sejarah Alkitab. Jangan kau pakai lagi nanti sejarah komik bobo. Yang nggak nyambung bro, sampai besok, sampai bongkok kita nggak akan nyambung diskusi kita. Nggak nyambung. Jadi bro Farhan, saya mengakui kamu cerdas, cuman dalam menempatkan sejarah ini tidak seperti itu. Baru tadi saya menanggapi juga, Bro Juma ini mengatakan mengakui Bapak, bahwa Bapak itu artinya membimbing. Sejak kapan artinya Bapak dipahami sebagai pembimbing? Bapak itu artinya sumber. Kenapa? Karena Hawa pun bersumber dari Adam. Makanya dipanggil Bapak kepada Allah. Sumber artinya itu. Jadi kalau memang di dalam pemahaman Muslim Bapak itu karena itu yang membimbing, berarti sudah berbeda lagi. Berarti kamu tidak mengakui Allah itu sebagai Bapa di dalam konteks Yahudi dan Kristen. Di situ baru tadi dikatakan bahwa antikris itu berasal dari antara kita. Saya sedikit tergelitik. Kemarin saya diskusi sedikit dengan One Way yang mengatakan bahwa Islam itu memiliki kemiripan dengan Ebionit. Ebionit itu adalah salah satu sekte dari Yahudi dan Kristen juga. Dan itu mirip dengan Muslim. Bahkan juga kalau saya ingin membuka wawasan kita berpikir dalam diskusi, Waraka bin Naufal, bahkan dengan Siti Khadijah, itu juga seorang Nasrani. Seorang Nasrani ini adalah seorang Yahudi dan Kristen, akarnya. Dan Baginda Muhammad kan menikah dengan Siti Khadijah. Betul, Bro Ade? Siti Khadijah ya? Iya. Siti Khadijah. Khadijah. Waraka bin Naufal ini, dia kan seorang pendeta ini. Seorang rohaniawan, seorang penulis kitab ini. Kitab Yahudi juga. Jadi saya berpikir gini, berarti Waraka bin Naufal inilah yang berasal dari orang Yahudi dan Kristen itu. Dan itu cocok dengan Yohanes tadi. Jadi, baru tadi Bro Juma lagi mengatakan orang Kristen nggak ikut lagi kehendak Bapa katanya. Kenapa nggak ikut lagi hukum Taurat? Saya hanya mau menunjukkan sama Bro Juma ini apa ini mana tadi? Ada hukum Taurat di dalam Alkitab itu luar biasa, Bro. Jadi kami masih melakukan contoh ini ya. Ajaran ini contoh. Ini 10 hukum Taurat sampai sekarang ini masih tertulis dalam kitab kami. Dan ini terunut 10 hukum Taurat. Tapi kalau kita tanya di Quran, ada nggak 10 hukum Taurat ditulis secara runut? Nggak ada. Artinya berarti kami lebih melestarikan hukum Taurat. Bahkan seluruh kitab-kitab Taurat itu kami tempelkan dengan kitab kami sampai sekarang. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Yesus, sejak zaman para rasul. Kalau memang orang Muslim itu melakukan hukum Taurat, jangankan kalian melakukan hukum Taurat. Menempelkan kitab Taurat aja dengan kitab Quran kalian nggak berani. Kalau kami tempelkan jadi satu, dijilid dengan baik oleh LI pakai kertas yang luar biasa itu. Kertasnya itu keren, tipis tapi kuat, kokoh. Contoh di sini ya, di dalam hukum Taurat ini dikatakan di sini apa ini? Kita lihat ya, menyembah Yahweh sebagai Bapa. Baru ada lagi di sini ya, mengakui hari ke-7 sebagai hari Sabat. Kalian hari Jumatnya. Kami mengakui hari Sabat itu hari Sabtu. Sama dengan orang Yahudi. Kami beribadah hari Minggu memperingati kebangkitan Yesus. Baru jangan berzina. Ini jelas ini, nggak boleh berzina. Jangan membunuh. Kami masih pegang teguh dan ini tegaskan Yesus ini. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, nggak boleh berdusta, nggak boleh, kalau istilah biasa bahasa takiyah, ya. Jangan menyingini rumah sesamamu, jangan menyingini istri sesamamu, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini nggak boleh nih, ini hukum Taurat. Makanya saya nggak pernah ingin istri orang, hamba orang, nggak boleh. Ya kalau saya lanjutkan lagi nanti bahasanya lebih gimana gitu ya. Jadi itulah beberapa catatan yang bisa aku sampaikan di sini. Nanti akan ditambahkan oleh saudara Ade
yang luar biasa. Baru tadi itu ya dikatakan Isa itu kan hanya untuk Bani Israel. Saya mau tegaskan lagi, saya jadi bertanya-tanya, nanti Isa kan datang untuk mematahkan salib dan babi. Padahal setahu saya babi itu banyak di Tanah Batak, banyak di Papua. Berarti Isa itu datang dong untuk Tanah Batak, untuk orang Papua juga. Kira-kira begitu. Berarti bukan hanya untuk Bani Israel dong. Berada, betul nggak? Di Tanah Batak Iya. banyak babi. Di Papua juga Benar. banyak. Di NTT banyak Iya. babi. Betul. Di Rusia juga setahu saya banyak babi. Di Australia juga banyak babi. Dia Banyak. datang nanti. Saya nggak tahu Datang juga ya bagaimana dia pindah dari Tanah Batak nanti ke NTT ke Papua untuk bunuh babi itu caranya apa pakai roket yang dibuat Rusia yang sangat cepat sekarang, langsung datang, nggak tahu. Lanjut Bro Ade. Malam-malam. Iya, siap. Thank you. Aku mau tanggapin, mau share screen. Ada 3 poin ya, Bang. Aku mau menanggapin tentang masalah kerasulan Paulus, perjanjian baru, dan antikristus. Itu 3 poin itu. Pertama, tentang kerasulan Paulus. Ini sudah tegas ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman ini bisa dibaca sendiri ya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Ini panjang. Di Ananias lah yang diutus untuk membaptis Paulus. Itu bisa dibaca lengkap ya. Aku nggak mungkin membaca ini di sini. Setelah itu di Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes, ini nih soko guru namanya, yang dipandang sebagai soko guru jemaat, soko guru gereja, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Oh, mungkin abang mikir, oh itu kan pengakuan Paulus doang. Enggak. Di sini ada di surat Petrus. Petrus sendiri menuliskan hal itu dibuatkan dalam suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahami dan tidak tegur. Sorry ayat 15 ya, maaf. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Ini aku kan juga pernah ngomong kan ke Bang Zuma kan tentang ini, bahwa memang Petrus pun mengakui kerasulannya dia. Ya, terkait itu tentang kerasulan Paulus ya, panjang lebar. Sekarang terkait tentang perjanjian baru, tentang kasih, Abang bilang salah. Bukan seperti itu. Ini perjanjian baru yang dibuatkan oleh Nabi Yeremia itu tentang dosa. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Hasem, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan sebagainya. Itulah tentang tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ini digenapi oleh diri Yesus sendiri di Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Tidak lagi mengingat dosa mereka. Itu ya paralel tuh, itu paralel. Terkait tentang Mesias, abang bilang kami antikristus. Ini minta maaf bang ya, ini jangan bilang ini penistaan ya. Sesungguhnya antikristus itu ya kalian. Kenapa? Di sini siapa bilang Al-Masih itu diurapi? Enggak. Kalau nanti kamu bilang ngaku-ngaku diurapi, Isa itu diurapi siapa? Siapa yang ngurapin dia? Isa itu di dalam Quran? Enggak. Itulah kenapa tafsiran kalian, terutama ulama-ulama abad mula-mula di zamannya Quran ada, itu menyebutkan kalau dia itu mengusap. Bukan diusap, dia seorang yang aktif. Seorang yang aktif. Ia mengusap seseorang yang mempunyai penyakit, maka dengan izin Allah orang tersebut sembuh dari penyakit yang firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengartikan ini yang diurapi, kalian harus godok itu kitab, siapa yang mengurapi dia. Nah, kalau kami memang dengan jalannya Elia yang itu dimana disebutnya Yohanes Pembaptis, dialah yang membaptis Yesus bukan karena dosa, tapi karena untuk menyatakan dia kepada halayak ramai. Yang membaptis dia itu apa? Datanglah suara di atas, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Bapa itu sendiri yang mengurapi dia melalui tangannya Yohanes Pembaptis, itu Elia. Loh kalau kalian missing link, makanya para ulama mengartikan dia itu mengusap. Kalau kamu diurapi bang, saya akan tuntut kamu. Di mana Isa diurapi dan oleh siapa itu? Kebingungan kamu pasti, kebingungan.
Makanya jangan bilang sekali-sekali bilang kalau Al-Masih itu adalah yang diurapi. Jangan. Yang benar adalah yang mengusap. Ya pegang aja itu. Kami kan nggak menghargai, nggak dalam rangka apa sih, menyalahpahami apa yang kalian imani. Tapi kenapa kalian menyalahpahami apa iman kalian sendiri? Kalau Al-Masih itu adalah yang mengusap. Kenapa jadi yang diurapi pada saat ngomong berbicara sama kita? Kamu berbicara sama saya, mungkin sama orang lain nggak ngeh. Kalau sama saya paling ngeh di sini. Coba kalau memang Isa masih adalah yang diurapi oleh siapa? Sekarang abang jawab, silakan. Oke, saya akan ini dulu kembali terjadi sebuah sofisme menarik diksi yang dilakukan oleh si Erben. Saya akan kasih sejarah ini dari kekristenan sendiri. Data yang saya bawa selalu dari kekristenan. Bagaimana penerjemah yang dipakai itu ketika Belanda mulai hadir. Padahal di situ sudah ada sejak lama sebenarnya penerjemahan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, silakan dicek di sini ya. Justru yang muncul pertama adalah yang menerjemahkan dalam bahasa waktu itu masih tulisan Arab. Ya, dalam kitab yang berjudul Syarfat Sawa. Ya, kitab doa dan tafakur artinya. Nah, ini dilakukan oleh ketika kerjasama dengan Portugis. Ini zaman Portugis. Ya, saya kasih datanya di atas ya. Ini kekristenan sendiri, data dari kekristenan sendiri. Ya. Terus yang diakui sebenarnya adalah ketika Belanda, ya, nih di sini, ya, terjemahan dari Belanda yang menggunakan Tuhan menjadi Tuhan itu yang pertama kali. Padahal yang ketika pakai bahasa Melayu yang masih asli memakai kata Tuhan. Kata Tuhan ini dilakukan ketika Belanda ya mulai melakukan sebuah misi misionaris. Ini berkaitan dengan misi 3G. Ya. Artinya di sini ada indikasi memang disengaja penggunaan kata Tuhan ini untuk menyamakan Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Islam. Saat itu Islam sedang jaya-jayanya di bumi Nusantara dan Belanda kesulitan untuk menancapkan jajahannya di negeri ini. Kenapa? Karena para ulama besar ya dari Zainal Mustafa, Kiai Haji Zainal Mustafa dan para pejuang-pejuang muslim yang rata-rata baca sejarah, rata-rata perlawanan kepada Belanda hadir dari pondok pesantren. Nah, disinilah mereka melakukan sebuah kamuflase untuk melakukan pelemahan keimanan dengan menyamakan. Ini munculnya juga yang disebut sebagai Kiai Sadrah. Baca sejarah Kiai Sadrah, murid dari Tunggul Wulung. Kiai Sadrah, tulisannya SADRACH, terbawa oleh tulisan bahasa Belanda, adalah seorang yang dimurtadkan dan diambil oleh Belanda seperti yang dilakukan kepada Snok Hurganze, melakukan sebuah misi misionaris untuk memecah belah umat Islam dan melakukan sebuah pelemahan terhadap perlawanan terhadap Belanda. Nah, kalau kita ambil dari pernyataan Erben tadi tentang bagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa nanti babi-babi ada di Batak, babi-babi ada di Irian Jaya. Anda kadang-kadang saya heran. Ketika Anda memaknai makna kalimat metafor, Anda kaitkan dengan makna literal. Ketika makna literal Anda maknai metafor. Contoh, aku dan Bapak adalah satu. Dengan buru-buru karena menguntungkan mereka, ini dimaknai secara literal. Tetapi ketika membawa kalimat-kalimat yang bersifat metafor, mereka yang literal, mereka mengatakan itu adalah metafor. Seperti 17 ayat 3 juga. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana jelas maknanya adalah metafor. Yang pertama, mematahkan salib. Artinya nanti Isa alaihissalam akan membuat sebuah pernyataan bahwa aku bukan seperti prasangka mereka yang mati di tiang salib, dan siapa yang menganut ajaran-ajaran salib maka itu bukan lagi umatku. Itu yang pertama. Yang kedua, membunuh babi. Apa mungkin babi ketemu dibunuh? Cerdas sedikit dong. Makna di sini adalah Isa alaihissalam akan melawan dan memerintahkan untuk karena Isa alaihissalam nanti pengikutnya banyak ya, akan melawan semua pemakan babi. Maka pemakan babi itu sekarang sudah menyebar karena antikris memang sudah menyebar ke seluruh dunia, maka Isa alaihissalam akan melakukan perlawanan terhadap pemakan babi itu. Itu makna dari hadis Rasulullah. Bukan dimaknai literal bahwa pedang kemana-mana membunuhin babi. Cerdas sedikit dalam mengartikan sebuah diksi. Jadi ketika
kita memahami sebuah makna atau sebuah kalimat, tentu kita kaitannya dengan kontekstual, hermeneutika dan semiotika. Mungkin itu, silakan Gurunda. Baik, jadi yang pertama yang disampaikan oleh saudara Erben tadi, bahwa kitab mereka itu ditempelkan dengan perjanjian lama. Ini justru bukti bahwa yang menyamar seperti domba adalah kalian. Kalian menempelkan kitabnya agama Yahudi bersama dengan kitab Anda supaya Anda dianggap sebagai Yahudi, sebagai penerus, sebagai domba. Kan itu yang Anda inginkan. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan itu bukan pembimbing. Inilah yang saya katakan bahwa memang terkadang orang ikut debat itu hanya karena modal pandai menyusun kata, tapi tidak berdasar terhadap keilmuan. Kenapa saya katakan di dalam kitabnya Bani Israel, bahkan di kitab Anda juga, perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan itu pembimbing. Pembimbing itu kata lainnya adalah penuntun. Yang menuntun, yang membimbing, yang mengarahkan. Dan ada ratusan data di dalam kitab yang Anda gunakan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang mengatakan Tuhan menuntun. Menuntun berarti membimbing. Apa salah kalau saya mengatakan Tuhan menuntun, Tuhan membimbing, itu sama aja. Menuntun Bani Israel, membimbing Bani Israel, itu sama. Datanya banyak kok. Ya. Kejadian 24 nomor 27, Kejadian 24 nomor 48, Kejadian 13:21, Imamat 11 nomor 45, Imamat 23 nomor 43. Tuhan menuntun. Menuntun artinya membimbing, mengarahkan. Itu. Lalu kemudian terkait dengan hukum Taurat. Saya katakan kepada saudara, Anda boleh mengatakan tidak ada hukum 10 Taurat di dalam Al-Quran. Secara tersusun tidak ada. Kenapa? Karena Al-Quran tidak menjiplak kitabnya Yahudi. Itu bukti. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu menjiplak kitabnya orang Yahudi, kemudian Anda bawa-bawa waraka, maka yang muncul di dalam Al-Quran itu adalah kitab yang dituliskan waraka. Tapi kan tidak. Justru di kitab Anda dengan bangganya Anda mengatakan di kitab kami ada. Nah, siapa yang menyamar siapa sekarang? Tapi kalau Anda mengatakan di dalam kitab kami masih ada hukum 10 Taurat, 10 hukum Taurat. Percuma, aku bilang, percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena itu sudah dihapuskan. Efesus 2 nomor 15, Roma 7 nomor 6, Paulus itu dengan valid mengatakan itu. Tetapi sekarang kita dibebaskan dari hukum Taurat. Anda dibebaskan dari hukum Taurat. Makanya Yesus pun Anda tuhankan. Meski hukum Tauratnya mengatakan, jangan ada ilah lain. Ilah sama dengan sembahan. Ilah sama dengan Tuhan. Tapi kemudian Yesus Anda ilahkan. Roh Kudus Anda ilahkan. Perintahnya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, apakah Anda salah? Anda tidak salah. Karena memang Anda mengikuti pemimpin Anda, yaitu Paulus. Dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Berarti Anda bebas. Mau mengilahkan apapun, mau mengilahkan 5 Tuhan, 10 Tuhan, 11 Tuhan, 1.000.000 Tuhan pun bebas Anda. Karena Anda tidak terikat hukum Taurat. Jadi kalau Anda masih ada kok, jangan salah. Kalau Anda mengatakan masih ada di kitab Anda, berarti Anda ingkar terhadap ajaran Paulus yang adalah apostolos agama Kristen. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita, Yesus telah mati yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan lagi dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi kalau Anda mengatakan, kami masih ada hukum Taurat, itu Anda mengotori mulut Anda. Kami melek kitab Anda, kami mengerti kitab Anda. Mau lari kemanapun kami tahu bahwa yang Anda katakan Anda ikut hukum Taurat, itu melanggar perintah apostolos Anda. Melanggar aturan Paulus. Efesus 2 nomor 15. Ya. Dengan matinya Yesus di atas salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta dengan semua ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi kalau Anda masih menggunakan Taurat, itu lucu gitu loh. Tapi nggak apa-apa, demi untuk nyamar sebagai domba, nggak masalah. Itu nggak masalah itu ya, karena Anda mau nyamar-nyamar. Nah, lalu terkait dengan yang disebutkan tadi oleh saudara Farhan ya, terkait dengan babi itu. Benar. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti.
Jadi inilah bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar kalam Allah. Lagi-lagi Al-Quran itu bercerita tentang ahli kitab. Tidak ada seorang pun ahli kitab sebelum matinya kecuali beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang ini semua akan beriman. Karena orang ini sudah beriman, maka itu sama halnya dia telah mematahkan salib. Karena nggak ada lagi orang yang nyembah kepada Yesus. Sama halnya dia membunuh babi. Karena tidak ada lagi orang makan babi. Nggak ada lagi ahli kitab makan babi pada masa itu. Nah, kalau Anda mengatakan, bagaimana dengan kami yang ada di Indonesia? Sama. Ketika Yesus itu datang untuk Bani Israel, tapi orang-orang di kita itu mengetahui bahwa Yesus itu untuk semua bangsa, menurut iman saudara. Sama itu. Ketika dia datang kemudian dan semua ahli kita beriman kepadanya, itu sama mematahkan konsep yang diimani oleh teman-teman Kristen hari ini. Dipatahkan semua itu. Sama halnya dia membunuh babi, kemudian menghapus jizya, kemudian apalagi mematahkan salib. Kenapa? Karena ahli kitab semua sudah beriman. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda tidak dianggap. Kenapa Anda tidak dianggap? Karena Anda bukan ahli kitab. Lalu bagaimana dengan nasib kami? Nasib Anda itu harus mendengarkan Yesus bahwa setelah ia datang akan datang seorang penolong lain. Berarti Anda harusnya hidup di bawah hukum penolong lain itu. Anda harusnya hidup di bawah panji Al-Quran. Makanya yang disebutkan ketika Nabi Isa datang, itu adalah ahli kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalian tidak. Karena kalian itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang diseru, ya ayyuhan nas. Anda masuk di situ. Sedangkan seruan kepada ahli kitab hanya kepada dia, ya Bani Israel, ya ahlal kitab. Hanya kepada Bani Israel saja. Anda nggak masuk di situ. Ketika ya ayyuhan nas diseru, barulah teman-teman Kristen masuk di dalamnya. Nah, apakah Rasulullah Muhammad SAW sebagai penolong Anda? Nggak bisa. Yesus nggak bisa juga. Lalu siapa penolong Anda? Nggak ada penolong Anda itu. Anda ke Yesus ditolak, Anda ke Nabi Muhammad juga ditolak. Karena Anda bukan Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Datang lagi ke baginda Rasulullah SAW, juga diusir. Kalian bukan kaumku, kalian bukan umatku. Kalian menyangkal aku ketika kalian hidup. Nah, inilah yang teman harus pahami. Terakhir, ketika saudara mengatakan, apakah Nabi Isa alaihissalam itu diurapin? Loh, yang saya jelaskan itu Yesus Kristus. Yesus Kristus hanya dia yang dilabeli Kristus. Padahal orang diurapin itu banyak. Kores, Harun, Daud, Salomo, Saul. Semua orang itu diurapin. Kenapa mereka tidak disebut Kristus? Sementara yang disebut Kristus adalah orang yang diurapin. Orang-orang yang saya sebutkan tadi juga diurapin. Kenapa ketika masuk ke Indonesia, hanya Yesus yang dilabeli Kristus? Harun tidak. Kores tidak, Saul tidak. Apa sebabnya? Padahal Kristus itu adalah orang diurapin. Orang-orang ini juga diurapin. Kenapa dianggap bukan Kristus, tapi orang diurapin aja? Hanya Yesus yang disebut Kristus. Karena kalian ingin mengkulturkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Melanggar daripada hukum Torah, menggenapi perintah Paulus, bahwa kita dibebaskan dari hukum Torah. Demikian. Sebentar, saya karena besok saya kan Gurunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.